Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan subuh ini kita masih mengkaji surat Al-Baqarah ayat 8. Surat Al-Baqarah ayat ke-8. Kita bahas tajwidnya dulu. Wa minanna alif lam samsiyah gunnah. Karena kebetulan ya, atau kenyataan setelah huruf lam itu ada nun bertasdid ya. Jadi alif lam samsiyah gunnah dimasukkan ke huruf nun sambil mendengung gitu. Jadi kalau idgham samsiyah itu memasukkan, gunnahnya itu karena nunnya bertasdid, idgham samsiyah gunnah atau alif lam samsiyah gunnah. Mad tabi'i alif may idgham bigunnah, nun mati ketemu dengan ya, membacanya itu diidghamkan dengan mendengung, dimasukkan ya, diidghamkan itu dimasukkan, jadi nunnya dimasukkan ke huruf ya dengan mendengung. May yaku mantabi waw a mantabi alif manna gunna mendengung, tahan dua ketukan itu Pak biar terdengar mendengungnya itu. May yaqulu amanna billah tarkik ya. Lafdul jalalah ya, lafaz Allah didahului kasrah. Jadi lafaz Allahnya dibaca tipis billah wa bil idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Ini kebalikan dari idgham samsiyah. Jadi kalau alif lam qamariyah atau idhar qamariyah, lamnya dibaca jelas. Wabil yauna madlain, waw mati didahului fathah, tetapi dibacanya tidak sepanjang madlain ketika jatuh pada waqaf, pada tanda berhenti. Wabil yaumil mad badal khiri wa ma mantabi alif hum ini ihfa sapawi, huruf ihfa sapawi hanya satu, ba. Huruf idgham mimi, nah selain huruf ihfa sapawi dan
idgham mimi itu semuanya idhar safawi, sisanya itu idhar safawi. Jadi kalau ada mim mati ketemu dengan ba, itu hukum tajwidnya ikhfa safawi. Jadi mimnya dibaca samar di bibir. Wa ma hum bimu, nah, bimu hamzah gelatoh, huruf hamzah jatuh atau hamzah sukun berada di tengah-tengah kata. Nah, nanti cara menulis hamzah itu Pak, cara menulis hamzah terkadang di atas alif Pak, terkadang di atas wawu. Nah, kayak yang ini kan di atas wawu tuh. Terkadang di atas ya kalau menulis hamzah. Terkadang juga berdiri sendiri. Seperti dalam ayat yang ke-6 tuh, sawaun. Itu hamzahnya berdiri sendiri, tidak di atas wawu, tidak di atas alif, tidak di atas hamzah. Karena hidup gitu. Karena hidup. Nah, nanti yang mempengaruhi itu kenapa ditulis di atas wawu, alif atau ya, itu biasanya huruf sebelum hamzah. Kalau huruf sebelum hamzahnya domah, menulis hamzahnya di atas wawu. Nah, ini kan bimu'minin, nah, sebelum hamzahnya kan domah, maka penulisan hamzahnya di atas wawu. Kalau sebelum hamzahnya kasroh, nah, biasanya di atas ya. Kalau sebelum hamzahnya fathah, biasanya di atas alif. Jadi beda antara hamzah dengan alif. Kalau hamzah menerima semua harokat. Kan harokat itu ada fathah, ada doma, ada kasroh, ada fathatain, ada domatain, ada kasrotain, ada sukun. Nah, itu kalau hamzah menerima semua harokat itu. Tapi kalau alif, kalau alif hanya menerima harokat sukun. Jadi kalau ada yang berdiri alif itu Pak ya, kemudian di fathah, itu sebetulnya bukan alif, hamzah. Atau di kasroh itu bukan alif, hamzah. Kayak ayat yang ke-6 tuh di awal surat, inna, kan alif berdiri, di bawahnya kan ada tulisan hamzah tuh. Alif di bawahnya ada harokat hamzah. Karena itu bukan alif tapi hamzah. Jadi kalau yang hidup Pak, yang harokatnya hidup itu hamzah. Kalau alif harokatnya sukun. Alif itu harokatnya sukun. Seperti dalam ayat yang ke-8 nih, wa minan na itu alif itu. May yaqulu nah itu alif. Manna, nah, na-nya itu setelah nun ada alif itu. Bimu'minin mad arid lisukun. Karena ada wakof, tanda berhenti, didahului oleh mad tabi'iyah. Ikhwanu fiddin arasanakumullah. Wa dan min, minan nasi, asalnya itu min Pak. Min itu
bisa disebut harfu jar, huruf yang berfungsi untuk memajrurkan. Ciri majrurnya apa? Huruf setelah atau kata ya, yang jatuh setelah min itu harokat akhirnya kasroh. Nah ini kan kata yang jatuh setelah min itu annas. Nah annas itu sinnya di kasroh. Kenapa sinnya di kasroh? Karena ada min. Jadi wa minan nasi, bukan wa minan nasu atau bukan wa minan nasa, tapi sinnya di kasroh, wa minan nasi. Jadi di satu sisi min itu disebut harfu jar. Itu kan pentingnya kalau kita lupa Pak, lagi baca Quran nggak ngeliat gitu, wa minan nasi atau wa minan nasu gitu. Nah, kalau ingat ada min berarti si itu wa minan nasi. Yang kedua di sisi lain min itu disebut harfu tab'id. Tab'id itu sebagian. Jadi huruf yang berfungsi untuk menunjukkan sebagian. Yang sering kita katakan kalau kita bicara sebagian itu bisa saja sebagian kecil ya, bisa separoh, bisa juga sebagian besar gitu Pak. Nah itu pentingnya untuk apa mengetahui itu? Untuk bisa memahami Al-Quran Pak. Untuk bisa memahami Al-Quran. Sehingga dengan mengetahui bahwa min itu harfu tab'id, huruf yang menunjukkan sebagian, maka nanti dalam memaknainya begini, wa minan nasi, an-nasi manusia dilihat secara umum ya, atau manusia dilihat dari ini, dari aspek sosialnya Pak. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia. Kenapa kok dikatakan sebagian? Ayat ini kan termasuk ayat surat Madaniyah Pak. Al-Baqarah ini termasuk surat Madaniyah. Surat yang Allah turunkan di kota Mekah, di kota Madinah dan sekitarnya, atau surat yang Allah turunkan ba'dal hijrah. Nah di Madinah itu nih, kalau dikaitkan dengan surat Al-Baqarah ini, secara garis besar manusia waktu itu terbagi tiga. Ada tiga model manusia, atau ada tiga lah kepribadian yang dimiliki oleh manusia Madinah pada saat itu. Dan boleh jadi bukan hanya pada saat itu, hari ini pun dimanapun secara garis besar manusia itu terbagi tiga. Pertama ada orang-orang yang beriman itu Pak. Ada orang-orang yang beriman atau yang bertakwa lah, beriman dan bertakwa. Yang cirinya itu ayat 3 dan ayat 4 itu Pak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah itu adalah orang-orang yang beriman yang bertakwa. Pada saat itu di Madinah ada orang-orang seperti itu. Rasulullah dan para sahabatnya masuk kepada kelompok orang-orang beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua ada manusia-manusia yang alladzina kafaru.
orang-orang yang kafir, orang-orang yang dikarenakan menutup pintu-pintu hidayahnya, maka kemudian Allah pun menutup hati mereka, menutup pendengaran mereka, menutup penglihatan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kafir. Nah, itu yang ayat yang ke-6, innalladzina kafaru. Kemudian yang ketiga, ada orang-orang yang munafik, Pak. Ada orang-orang munafik seperti yang akan kita bahas dalam ayat ke-8 ini. Orang-orang munafik itu adalah secara sederhana, Pak. Nafaqah itu kan artinya lobang, Pak, lobang. Jadi orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang membuat lobang yang lain gitu, untuk bisa ini melarikan diri lah gitu, Pak. Kayak tikus itu kan, kayak tikus itu banyak sekali, Pak, lobang-lobang yang dibuat oleh tikus itu. Sehingga seringkali ketika kita mau menangkap tikus, kita tidak melihat gitu ya, awalnya itu tidak melihat di situ ada lobang, tapi ternyata si tikus itu sudah bikin lobang, ditutupi lobang yang satu, keluarnya dari lobang yang lain gitu. Makanya orang munafik itu sering dikatakan orang yang bermuka 1000 ya, atau orang yang memiliki 1000 wajah lah. Dia bisa menampakkan satu muka pada satu kesempatan, tapi bisa juga menampakkan muka yang lain pada kesempatan yang lain. Atau secara sederhana, orang munafik itu adalah orang yang secara lahir menampakkan keislaman, menampakkan keimanan, tapi secara batin sebetulnya dia memusuhi orang Islam, memusuhi Islam. Atau orang munafik itu orang yang secara lahir beratribut Islam, tetapi secara batin sebetulnya dia itu beratribut kafir. Nah, ini para ulama mengatakan tipe orang yang ketiga ini lebih berbahaya. Orang munafik ini lebih berbahaya dibanding dengan orang kafir gitu. Kenapa? Karena orang munafik itu kan menyembunyikan kekafirannya, sehingga bisa jadi orang beriman itu menganggap dia itu kawan, padahal dia memusuhinya, yang bersangkutan itu memusuhinya. Makanya kan Rasul mengatakan begini, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Nah, ini Islam itu akan tertutupi, terhalangi oleh orang-orang yang mengaku Islam. Islam itu hancurnya itu oleh orang-orang yang mengaku Islam gitu. Runtuhnya Islam itu oleh orang-orang yang mengaku Islam. Duri dalam daging lah itu, atau musuh dalam selimut lah, orang munafik itu. Sehingga pembahasan orang munafik di dalam surat Al-Baqarah ini lebih panjang, lebih mendetil bila dibanding dengan pembahasan orang kafir. Nah, itu. Bahasan orang kafir kan hanya 2 ayat kemarin, Pak. Ayat ke-6, ayat ke-7. Nanti bahasan orang munafik itu banyak itu, lebih dari 10 ayat itu, Pak.
Nah, itu menunjukkan betapa bahayanya orang-orang munafik itu, atau betapa bahayanya kemunafikan itu, sampai Allah menjelaskannya dengan gamblang agar kita tidak terperosok kepada kemunafikan. Jadi wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, Pak, sebagian. Kenapa disebut sebagian? Karena ada sebagian yang beriman, ada sebagian yang kafir, ada sebagian yang munafik. Selalu begitu, Pak, dalam perjalanan hidup manusia begitu. Nah, siapa yang kafir itu? Ya, al-Yahud wan Nasara pada saat itu di Madinah. Siapa yang munafik itu? Ya, seperti Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul itu ya, tokoh munafik. Nah, mereka itu ini, Pak, menampakkan keimanan di hadapan Rasulullah, di hadapan para sahabat itu. Makanya ini dalam kalimat berikutnya, wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, man itu artinya siapa atau orang. Man itu menunjukkan untuk sesuatu yang hidup dan berakal. Beda dengan ma itu untuk menunjukkan sesuatu yang mati dan tidak berakal tentunya. Jadi man, ada orang, yaqulu, ini fi'il mudhari bukan nih, senantiasa berkata atau senantiasa mengaku, amanna, kami beriman, billahi, kepada Allah, wa, dan bil yaumi, bi terhadap al yaumi, hari, al akhiri, hari akhir. Nah, ini orang-orang munafik, Pak. Jadi di hadapan Rasulullah, di hadapan para sahabat, mereka selalu mengatakan, kami ini orang yang beriman, kami ini mengimani Allah, mengimani hari akhir. Bahkan mereka sholat juga pada Masjid Nabawi, berjamaah juga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan susah itu, Pak, untuk membedakan munafik dan tidaknya itu susah. Karena secara lahir mereka menampakkan keislaman, menampakkan keimanan. Tetapi ini dijawab oleh Allah gitu. Wa ma, wa, dan ma, tidaklah, hum, mereka itu, bimu'minin, orang-orang yang beriman. Ini sebuah vonis ataupun penegasan dari Allah. Jadi sekalipun mereka selalu mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, tapi kata Allah mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, ini harus hati-hati ini gitu, Pak. Kita harus hati-hati. Nah, kenapa kok mereka itu dikatakan bukan orang-orang yang beriman, padahal lisan mereka menampakkan atau mengaku beriman? Bahkan secara lahiriah, ritual-ritual keislaman pun mereka lakukan. Ini dalam ayat yang ke-9 nih. Yukhadi'una, ini fi'il mudhari nih. Mereka senantiasa menipu Allah, wa, dan alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Jadi orang-orang munafik itu senantiasa menipu Allah, menipu Rasulullah, menipu orang-orang yang beriman. Kapanpun dan dimanapun itu, Pak. Jangan
bukan hanya di zaman Rasulullah, di zaman sekarang juga begitu. Jadi kalau di zaman Rasulullah mereka itu menipu Allah, menipu Rasulullah, menipu orang beriman, apalagi di zaman hari ini yang jauh dari Rasulullah. Kenapa dikatakan orang munafik itu menipu Allah dan menipu orang beriman? Ya karena tadi secara lisan mereka menyatakan beriman, tetapi secara hati, secara batin sebetulnya mereka itu meninggalkan keimanan. Secara lahir mereka melaksanakan ritual-ritual Islam, ya. Ibadah-ibadah yang sifatnya ini seremonial, itu kelihatan itu Pak. Tetapi dikala sendirian mereka menentang atau meninggalkan ibadah-ibadah itu. Makanya para ulama mengatakan begini Pak, untuk melihat sejauh mana keimanan kita, atau untuk melihat ada dan tidaknya kemunafikan dalam diri kita, atau untuk mengetahui berapa persen kemunafikan yang ada dalam diri kita, itu bisa dilihatnya dikala kita sendirian Pak. Bisa dilihatnya dikala kita sendirian. Apakah dikala kita sendirian itu ketaatan kita tetap stabil Pak, seperti dikala rame gitu, dikala banyak orang gitu. Atau kita itu taat hanya di saat banyak orang saja gitu, sementara dikala sendirian kita itu menipu Allah gitu, atau menentang Allah. Nah kalau di saat sendirian itu menipu Allah, menentang Allah, itu pertanda ada kemunafikan, itu pertanda ada kemunafikan. Jadi kalau orang itu taat di saat ramai, di saat banyak orang, tapi dia maksiat di saat sendirian, berarti dia itu ada kemunafikan. Ketaatannya itu hanya ingin dilihat manusia, bukan ingin dilihat oleh Allah. Makanya nih kalau di dalam surat An-Nisa tuh Pak, yang tadi saya baca tuh di rakaat pertama, silahkan dibuka halaman 101 Pak tuh. An-Nisa halaman 101 ayat 142 itu. Halaman 101 surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu senantiasa menipu Allah. Sama dengan ayat yang tadi Pak. Jadi bukan hanya sekali menipunya itu, yukhadi'una fil mudhari itu Pak, senantiasa menipu Allah, wa huwa khadi'uhum. Padahal sebetulnya mereka itu bukan menipu Allah, bukan juga menipu orang-orang yang beriman. Hakikatnya mereka itu menipu dirinya sendiri Pak. Kenapa kok dia menipu dirinya sendiri? Karena kemunafikannya itu, tipu dayanya itu tidak akan mendatangkan madarat bagi Allah, tetapi akan mendatangkan madarat bagi dirinya sendiri. Orang berbuat jahat kan kejahatannya akan kembali kepada dirinya. Orang berbuat jahat itu tidak akan menjadikan Allah celaka, tapi dirinya sendiri yang akan celaka, kan begitu. Nah, bagaimana cirinya orang munafik itu? Dijelaskan nih. Wa idza, dan apabila mereka berdiri ila sholati, untuk sholat, mereka itu berdirinya melaksanakannya itu
kusala, dengan kaslan, dengan malas. Nanti bisa dibahas tuh, dikupas seperti apa kriteria orang malas itu. Bisa nanti ada tanda-tandanya secara lahir ada. Barangkali takbirnya gitu palurunun Pak. Begitu takbir siga itu semangat gitu. Begitu ruku teu semangat gitu. Keur nangtung neugeun gua geol turun teh. Padahal dibaca ngan saukur surat At-Tin tapi gua geol terus. Sementara orang yang bersangkutan sehat dah gitu. Kalau orang sakit sih leuheung ngageter tuurna ieu mah orang sehat gitu. Yura'unan nasa, nah mereka ingin dilihat manusia. Jadi sekalipun mendirikan sholatnya itu karena ingin dilihat manusia. Sholatnya itu niatnya riya gitu. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Mudabdabina baina dzalik, nah mereka itu mudabdabin itu ini Pak, dijelasin nih, la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Disebut orang kafir, mereka menampakkan keimanan, keislaman. Disebut orang beriman, secara batin mereka itu kafir. Dimudabdabin Pak. Tetapi ini kalau dilihat di dalam ayat yang lain, sebetulnya orang munafik itu dalam tingkat tertentu itu bisa menjadi orang kafir. Makanya kalau dilihat nih dalam ayat yang ke-144 langsung nih, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai pemimpin, sebagai sahabat, sebagai teman dekat. Min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang beriman. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Apakah kalian menginginkan Allah itu menjadikan kalian itu sebagai sultanan mubina? Apakah kalian menginginkan Allah itu memiliki kesempatan untuk menjadikan saksi yang bisa memberatkan kalian, punya alasan untuk memberatkan kalian? Diikuti lagi tuh Pak dalam ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam keraknya api neraka. Walan tajida lahum nasira, dan mereka sekali-kali tidak mendapatkan pertolongan. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Kita kembali ke surah Al-Baqarah ayat yang ke-9. Jadi yukhadi'una, mereka senantiasa menipu Allah walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman. Ini seperti di zaman Rasulullah itu Pak ya. Orang munafik itu senantiasa membuat berita-berita hoax lah kalau hari ini. Seperti pada saat akan terjadi perang Uhud itu Pak. Karena munculnya kemunafikan itu Pak, munculnya orang-orang munafik itu setelah menjelang perang Badar itu Pak. Menjelang perang Badar.
terlebih-lebih menjelang perang Uhud. Pada saat Rasulullah dan para sahabat berangkat ke medan Uhud, itu kan awalnya berangkatnya itu 1000 Pak, 1000 pasukan itu yang diberangkatkan oleh Rasulullah ke medan Uhud itu, atau ke bukit Uhud itu. Nah, kemudian ada beberapa orang munafik yang menyebarkan berita bohong. Ini dalam rangka melemahkan ini Pak. Itu orang-orang kafir Quraisy sudah mengepung kalian dalam jumlah yang sangat besar katanya. Karena perang Uhud ini adalah perang pembalasan katanya. Mereka ingin membalas kekalahan mereka ketika perang Badar. Nah, ini yang membawa berita ini orang munafik ini Pak nih. Orang munafik. Sehingga waktu itu setelah orang munafik menyampaikan berita bohong seperti itu, ada juga dalam pasukan Rasulullah itu yang dalam hatinya ada kemunafikan. Imannya belum bagus lah, terpengaruhi juga Pak. Sehingga awalnya yang berangkat ke medan Uhud itu 1000, tapi yang 700 kan membelot Pak, balik kandang gitu. Yang sampai berangkat ke medan Uhud itu 300. Nah, itu. Berarti kan jumlahnya banyak banget itu Pak. 2/3% ya. Dari 1000 yang munafik 700, yang berimannya 300. Nah, itu di zaman Rasulullah seperti itu, apalagi di zaman kita hari ini Pak. Rasulnya masih ada, tapi yang munafik sampai 700 dalam perang Uhud itu. Dalam perang Uhud. Jadi dengan mendapatkan berita dari orang munafik bahwa orang-orang kafir telah berkumpul dalam jumlah yang sangat besar, orang munafik balik, nggak mau gitu. Sehingga dalam perjalanannya biasanya orang munafik itu mereka tidak mau berjuang, tapi ketika mendapatkan kemenangan mereka terdepan, ingin mendapatkan jatah, ingin mendapatkan bagian. Itu dalam kehidupan banyak Pak orang-orang seperti itu. Kalau berjuangnya mung gitu, tapi pas menang rebutan gitu. Bisa jadi macam-macam Pak, rebutan kue istilahnya lah. Kalau dulu rebutan gonimah itu. Jadi mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una dan tidaklah yakhda'una mereka itu menipu illa kecuali, nah illa itu harful istisna Pak. Istisna itu pengecualian. Illa kecuali anfusahum, diri mereka. Jadi kalau dalam An-Nisa tadi kan wa huwa khadi'uhum. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Kalau dalam ayat ini yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tapi orang-orang munafik itu tidak merasa, tidak menyadari gitu. Kalau sebetulnya mereka itu sedang menipu diri mereka sendiri. Kan seringkali begini Pak, ketika orang munafik diingatkan itu ya, mereka tidak mau diingatkan itu. Kenapa mereka tidak mau? Karena ada di antara orang munafik itu yang ketika melakukan kemunafikan itu tidak menyadari itu. Tidak menyadari. Jadi wa ma yas'urun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Nah,
Para ulama terkait dengan munafik ini membagi kemunafikan itu kepada dua, Pak. Satu, ada munafik i'tiqadi. Yang kedua, ada munafik amali. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Orang yang munafik i'tiqadi itu sudah kafir, Pak. Orang yang munafik lalu kemunafikannya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya prinsip, dengan hal-hal yang sifatnya mendasar, dengan hal-hal yang sifatnya menyangkut akidah, itu sudah kafir. Tetapi orang-orang yang munafik amali, munafik amali itu munafik yang berkaitan dengan ini, dengan hal-hal yang sifatnya muamalah, malah dengan hal-hal yang sifatnya muamalah gitu. Itu tidak sampai mengeluarkan dari keimanan, tapi dosa besar tentunya, Pak. Dosa besar. Keluar dari keislaman tidak, tapi dosa besar. Namun lebih jauh para ulama mengatakan, sekalipun munafik amali, kalau dilakukannya sering dan terus menerus, ya akan menjadi munafik besar juga, Pak. Kan begini, ada peribahasa kan, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit kan gitu. Sekalipun munafiknya itu munafik amali, tapi kalau sering dilakukan itu kan bisa menggunung, membesar, bisa membesar, dan itu bisa nanti mudah untuk jatuh kepada munafik i'tiqadi. Makanya sekalipun munafik amali, ya jangan dilakukan juga, Pak. Harus hati-hati dengan munafik amali, karena sesuatu yang kecil jika dibiarkan akan menjadi besar, seperti halnya sesuatu yang besar jika dikikis itu kan akan habis juga. Itu munafik amali itu umpamanya berbohong, berbohong dalam hal-hal yang sifatnya duniawiyah gitu, Pak. Seperti begini, ini berapa harganya? 10.000. Boleh enggak? 8.000. Modalnya juga udah 9.000 katanya. Padahal modalnya tuh 7.000 gitu. Ternyata munafik dalam amaliyah, Pak, dalam kehidupan. Sekalipun itu bukan i'tiqadi, kalau sering, Pak, nanti akan terbiasa juga menjadi berbohongnya itu dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Umpamanya nih, munafik i'tiqadi itu ada orang yang punya keyakinan bahwa jilbab itu bukan syariat Islam. Nah, itu munafik i'tiqadi itu, Pak. Kalau dia tidak berjilbab itu berdosa. Tapi kalau dia punya keyakinan bahwa jilbab itu bukan perintah agama, nah ini bukan berdosa lagi. Atau begini, orang tidak sholat itu munafik juga, Pak. Jangankan tidak sholat, sholatnya lalai saja, sholatnya malas saja sudah munafik. Orang tidak sholat itu dosa besar. Tapi kalau orang mengatakan bahwa sholat itu tidak diperintahkan dalam Al-Quran, itu bukan lagi munafik, itu udah kafir itu, Pak. Karena dia punya keyakinan bahwa sholat itu bukan perintah agama. Beda orang yang punya keyakinan sholat itu tidak diperintahkan dalam Islam, dalam Al-Quran, dengan orang yang malas melakukan sholat.
dosanya beda gitu Pak, beda. Orang punya harta tapi tidak mau berzakat, beda dosanya dengan orang yang punya harta tapi dia punya keyakinan bahwa zakat itu tidak diperintahkan. Orang yang berkeyakinan bahwa zakat itu tidak diperintahkan oleh agama, itu dosanya jauh lebih besar Pak. Dia sudah mengkufuri perintah zakat, sudah kafir dia. Tapi kalau orang masih meyakini zakat itu wajib, cuman dia itu pelit, dia dosa besar. Nah, ikhwan fillah arsadakumullah. Jadi sekali lagi, sekalipun para ulama itu membagi kemunafikan, itu ada munafik amali di samping munafik i'tiqadi, ya, tapi kita jangan membiasakan diri juga untuk melakukan kemunafikan sekalipun amali. Bahkan dulu tuh para sahabat saking takutnya gitu ya, diponis orang munafik ya, atau diponis dalam dirinya ada kemunafikan, sampai-sampai mereka membuat parameternya itu begini, untuk melihat dalam diri mereka itu ada kemunafikan atau tidak, itu sampai menjadikan sholat subuh sebagai parameternya dulu Pak. Jadi kalau para sahabat itu tidak mendirikan sholat subuh Pak, dalam arti tidak berjamaah, tidak di awal waktu, mereka itu sudah menilai bahwa diri mereka itu ada kemunafikan. Dalam diri mereka itu ada kemunafikan. Makanya ketika suatu hari itu Umar bin Khattab sempat tidak sholat subuh berjamaah gitu, karena ada sesuatu yang sangat penting gitu ya, sampai beliau tidak berjamaah gitu. Itu sampai nanya-nanya itu Pak kepada sahabat-sahabat yang lain, nanya-nanya gitu, tadi Rasulullah menyebut saya orang munafik enggak, gitu. Tadi kalian dengar nggak Rasulullah menyebut saya orang munafik gitu. Terus sampai takut seperti itu Umar bin Khattab itu. Padahal itu ngan sekali Pak, tidak berjamaah subuhnya itu ngan sekali, dan itu pun lamun cek bahasa orang mah karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan lah gitu Pak. Jadi sampai takutnya seperti itu. Nah maka oleh karena itu Pak, sekalipun munafik amali itu jangan dibiarkan dan jangan dibiasakan, karena munafik amali itu merupakan awal atau pintu gerbang seseorang itu akan terjatuh kepada munafik i'tiqadi. Nah itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan subuh ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.